علمنا في علومهم من أرسلنا صلى الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه من أرسلنا من شاء الله من عيسى وسلم العظم الفيل المقدم من أتباع له وسلم مفرم من لا المقدم الشيخ عبد الرحمن السقاف وسلم مفرم جميع على ثم لا رقد من سلام الله بن عبار والعدل وسلم مفرم ثم لا رشا أبو بكر من الله العدل وسلم وسلم مفرم ثم لا رقد بن فسلم ربنا عبد الرحمن العطاء الشيخ من لا فرس من لا رقد بن الحبيب علي بن حسن الدوس وسلم مفرم ثم لا رقد بن شاطر فيبرد من الحداد وسلم مفرم أحمد بن زين الحبشي وسلم مفرم ثم لا رقد كتب الإمام علي بن محمد الحبشي ولا علي بن محمد ولا بمنيس وسلم مفرم جميع تلامذتهم ومحبهم أجمعين ثم لا روح حجة سلام الحبيب رضا بن مراشد ولا علي بن مهدي ولا بن بكر ولا بن حسن ولا بن سالم خاصة وسلم مفرم ثم لا روح بن سالم من هذا ثم لا روح بن محمد بن عبد الله الدار وسلم مفرم ثم لا روح كتب الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ولا علي الحبشي وسلم مفرم ثم لا روح صاحب الحضر مقام الإمام السيد محمد بن علي بن عباس المالكي على حسن وأصوله مفروضهم ووالديهم وجميع تلامذتهم ومحبهم أجمعين أن الله غفر لهم ورحم درجاتهم في الجنة ونفعنا بسرار منورهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وفقنا في الدين وعلم التأويل وهدينا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المثلين غير الضالين والمضلين على هذه النية وعلى كل صالحة جاملة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وعلى من أمسل وسله وعلى من ولا حفظ ربنا من أشهد مثل هذه الجلسة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bi lisani wa hdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian pagi kitab Qul Hadhihi Sabili karangan daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang permasalahan akidah atau tentang permasalahan tauhid yang insyaallah beliau ajarkan ini atau yang beliau tulis di dalam kitab beliau ini sangat mendasar. Insyaallah ini kuat untuk menjadi benteng akidah kita dan mempertebal keimanan kita sehingga kita terus bisa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui keagungannya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bagaimana kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kemarin sudah kita membahas tentang pengesaannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian membahas tentang bagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang di kajian lalu, minggu yang lalu telah kita bahas. Adapun kajian yang di hari ini insyaallah beliau akan membahas tentang sedikit beberapa sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala secara singkat-singkat. Insyaallah dengan mudah beliau menjelaskan kepada kita sehingga kita dapat mudah juga untuk memahaminya. Di sini di antaranya Al-Qarib. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat Al-Qarib, dekat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dekat. Lalu bagaimana kedekatannya Allah Subhanahu wa taala, sifat tersebut, bagaimana kita mensifati kedekatannya Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan pemikiran kita atau bagaimana? Maka dijelaskan oleh beliau wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjudin.
Yang beliau pertama ingin jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Allah Subhanahu wa taala dekat kepada setiap sesuatu yang ada. Apa yang sesuatu yang ada? Kita ini makhluk. Setiap sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu sesuatu yang disebutnya al-mumkinat. Jadi setiap sesuatu yang ada itu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan sesuatu tersebut. Nah, bagaimana? Bahkan di sini dikatakan wa aqrabu ilal insani min hablil warid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kedekatannya Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ketimbang daripada urat nadi. Jadi urat nadi yang ada di dalam diri kita itu kan sudah dekat luar biasa dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi kita kepada diri kita sendiri. Kita bisa ketahui, luar biasa berarti kedekatannya Allah Subhanahu wa taala itu dekatnya luar biasa dengan kita ataupun dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lalu bagaimana kita mensifati hal tersebut? Apakah kita mensifatinya dengan apa yang kita pikir, atau kita mensifatinya dengan sesuatu yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala? Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid. Dan atas segala setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi dan menyaksikan. Segala sesuatu itu disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan, setiap makhluk, dari manusia, dari hayawannya, dari jinnya, dari malaikatnya, bahkan dari benda-benda yang mati pun Allah Subhanahu wa taala awasi dan Allah Subhanahu wa taala saksikan. Itu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan halnya manusia. Manusia tidak bisa mengawasi seluruhnya. Bahkan di lingkungan kita pun kita tidak bisa mengawasi seluruhnya. Bahkan pakai kamera pun sekarang juga kita tidak mengawasi seluruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi dan maha menyaksikan. Yang di sini, yang di sana, yang dimanapun di muka buminya Allah Subhanahu wa taala itu tersorot oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala, kedekatannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ingin menjelaskan beliau bagaimana sih kedekatannya Allah Subhanahu wa taala, makna daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada setiap sesuatu yang ada. Maka beliau mengatakan wa qurbuhu ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Jadi kedekatannya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kemuliaannya dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mensifatkan kedekatan tersebut harus dengan sesuatu yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala? Beliau jelaskan lagi, la qurbu makanil istihalatihi alaihi taala. Bukan kedekatan tempat. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini loh dekat, Allah Subhanahu wa taala ini di samping. Karena itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak pantas kita katakan Allah Subhanahu wa taala dekat di sini, Allah Subhanahu wa taala di depan, Allah Subhanahu wa taala di sebelah sini? Karena yang kita ketahui di kajian yang lalu sudah kita bahas bahwasanya kanan, kiri, depan itu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat dan zaman. Dan ketika kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini, berarti kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dengan keagungannya yang luar biasa, kemuliaannya yang luar biasa, itu tidak pantas untuk mendapatkan keterbatasan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sehingga bagaimana kita mensifati hal tersebut, kita tidak pantas ketika kita mengatakan tempat, maka kita di sini dikatakan kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa huwa ma'akum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Lah bagaimana ini bersama kaliannya Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad ai bi ilmihi al-muhit, yaitu dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana kita diliputi oleh maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan kita
yang mungkin kita sekarang lagi hadir majelis ini atau lagi mendengar kajian ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita. Apanya yang dekat Allah Subhanahu wa taala? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, meliputi kita. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka kita hendaknya sebagai manusia kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah, apakah kita bisa merasakan kedekatan tersebut? Apakah kita bisa merasakan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Itu yang menjadi problem kita. Kalau kita tidak bisa merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena mungkin hati kita ini yang penuh dengan dosa, kotor. Hati kita itu gelap, penuh dengan noda. Jadi kita tidak bisa merasakan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ada apa-apa itu larinya ke manusia lagi. Tapi tidak, yang pertama tidak lari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita pun itu penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa, kotor, penuh dengan hijab, sehingga kita tidak bisa merasakan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat kepada setiap sesuatu yang ada. Beda halnya orang-orang yang hatinya itu bersih, para aulianya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa merasakan hal tersebut, kedekatannya Allah Subhanahu wa taala, sebab hati mereka itu salim, hati mereka itu bersih, hati mereka itu terlepas daripada penyakit-penyakit hati, sehingga bisa merasakan kedekatan tersebut. Sehingga setiap ada sesuatu dia kembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, yaitu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa setiap yang ada di bumi ini maupun yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala setiap sesuatunya, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wa qauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ay bi amalina bi qarinati qaulihi ta'ala qablahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-qarib tersebut, tentang kedekatan tersebut. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Tadi kan kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepadanya melebihi daripada kedekatan urat leher atau urat nadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ayat sebelumnya itu atau kalimat sebelumnya itu, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbesit di dalam benak setiap manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang terbesit di dalam diri kita, di dalam hati kita terbesit ada omongan atau ada ingin melakukan hal sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam taqul aw ta'mal. Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan kesalahan daripada umatku yang mana ketika mereka umatku itu mereka berbicara dengan dirinya, di dalam hati mereka itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kesalahan sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan hal tersebut. Bagaimana contohnya? Contoh misalkan seseorang di dalam hatinya mengatakan, terbesit, saya ingin minum khamar, misalkan saya ingin melakukan zina atau saya ingin melakukan judi.
di dalam hatinya mengatakan hal tersebut, mengatakan kepada dirinya sendiri hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala belum mencatat kesalahan tersebut sampai kapan? Sampai dia melakukan hal tersebut, sampai dia entah itu berjudi, entah itu minum khamar, entah itu berzina, maka baru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada khususiat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau juga mengatakan di dalam kitabnya Khosaisu Hadhil Ummah, khususiat untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu kaum Bani Israel dan sebelumnya, itu yang terbesit di dalam hati pun, walaupun sebelum diucapkan, walaupun sebelum dilakukan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesalahan. Tapi umatnya Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususiatan tersebut. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Di dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Dan tidaklah seseorang min najwa merahasiakan, berbicara 3 orang dalam keadaan rahasia, kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai yang keempatnya. Ketika ada 4 orang yang berbicara, terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang kelimanya. Tidak ada 5 orang kecuali Allah yang keenamnya, dan seterusnya seperti itu. Wala adna min dzalika wala aktsara, tidak sedikit tidak banyak terkecuali Allah Subhanahu wa taala ada bersama mereka. Nah, itu kedekatannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah mengetahui hal tersebut. Oh, 2 orang ini merencanakan apa? Oh, 3 orang ini membicarakan apa? Oh, 4 orang ini membicarakan apa? Semua yang dibicarakan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, maha dekat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat beliau membahas tentang Al-Qarib. Kemudian beliau membahas lagi tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Ini beliau sangat singkat di sini katakan Al-Hayyul Qayyum. Sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh dengan siapapun. Bagaimana ini di sini maknanya? Wa annahu ta'ala hayyun muttasifun bil hayatid daimah, yaitu sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu disifati apa, atau memiliki sifat selalu hidup. Itu Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Maknanya bagaimana? La bidayatalaha wala nihayatalaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal mulanya dan juga tidak ada akhirnya. Itu maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ketahui di kajian yang lalu bahwasanya kenapa kita tidak katakan oh ada awalnya Allah Subhanahu wa taala atau ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas di kajian yang lalu bahwasanya setiap sesuatu yang ada awal mulanya dan ada akhirnya itu adalah sesuatu yang baru, yang hadas, dan sesuatu yang baru itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Oh awal sudah tidak usah dipikirkan, tidak pikirkan lagi. Allah tidak ada mulanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya. Sudah cukup di situ kita mengimani hal tersebut, tidak usah kita memikirkan yang lebih jauh lagi, karena otak kita pun juga terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga otak kita pun tidak bisa mencapai hal-hal tersebut. Sebagaimana para kaum sholihin, banyak di antara mereka yang sudah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat semacam ini, ya sudah Allah Subhanahu wa taala kita mengimani hal tersebut. Qayyumun, Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri. Maknanya apa? Azimul qiyami bitadbiri khalqihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha kuat di dalam setiap segala apa, mengatur segala sesuatu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatur sendiri,
tanpa bantuan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal tersebut karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur manusia, mengatur hayawan, mengatur jin, mengatur malaikat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala aja mengatur manusia. Ada jantung di dalam manusia, ada paru-paru, ada empedu, ada darah, ada urat, semuanya berjalan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah ciptakan semuanya dalam keadaan sempurna sehingga tidak ada manusia pun atau siapapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sempurna dan manusia adalah sesempurnanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ciptaan manusia pasti ada kekurangan. Sesempurnanya ciptaan manusia pasti di situ ada kekurangannya. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jika dia Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Dengan kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berdiri. Wal badi', makna badi' di sini al mubdi'u wal munsyi'u lil asya' bila ihtida'in wala igdida'in, yaitu zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa meniru atau tanpa mengikuti. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak ada mengikuti siapa-siapa. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan gunung tidak ada mengikuti siapa-siapa, tidak menyerupai siapa-siapa. Ketika menciptakan laut, ketika menciptakan hayawan, ketika menciptakan malaikat, ketika menciptakan jin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengikuti siapa-siapa dan tidak menyerupai siapa-siapa. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup dan maha berdiri dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesempurnaannya di dalam mengatur ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-wakilu. Allah memiliki sifat al-wakil. Maknanya apa? Wa annahu ta'ala al-wakilu ay al-mutasarrifu fi kulli syai'in kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa di dalam setiap sesuatu dengan semaunya. Maksudnya dengan sekehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin begini, ya sudah begini. Allah ingin mengaturkan begini, mengatur seperti ini, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ahfizun alaihi, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga terhadapnya atau menjaga atas ciptaannya tersebut, atau syahidun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan hal tersebut. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur di muka bumi ini. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mengatur segala setiap sesuatu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-qadiru. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu. Bagaimana kemahamampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya apa? Wa annahu ta'ala huwal qadiru ay al-muttasifu bil qudrati tamah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu mendapatkan sifat atau disifati apa? Bil qudrati tamah, zat yang memiliki kemampuan yang sangat sempurna. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sempurna. Adapun ciptaannya Allah kemampuannya terbatas. Manusia sekuat apapun juga terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasnya, karena kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sempurna, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Maknanya bagaimana? Fala syai'a minal mumkinat
wa ya allati yajuzu wujudaha wa adamuha illa wa huwa fi qabdati qudratihi wa tahta qadrihi wa sultanihi. Katanya tidak ada sesuatu minal mumkinat. Al mumkinat di dalam pembahasan ini apa al mumkinat? Al mumkinat itu sesuatu yang bisa ada dan tidak ada. Seperti halnya manusia ini, seperti halnya hayawan, gunung, lautan, ya, malaikat, jin, itu semuanya minal mumkinat, bisa ada, bisa tidak ada, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap al mumkinat tersebut itu apa? Tidaklah setiap daripada yang mumkinat itu terkecuali berada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahta qadri, begitu, wa tahta qahri Subhanahu wa ta'ala, begitu juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi ini di alam semesta ini, di dalam kehidupan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan setiap insan manusia, berapa manusia dari mulai Adam sampai nanti akhir zaman, setiap manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semuanya tersebut dengan sendiri, iya, dengan sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu walaupun tidak dibantu oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu di dalam melakukan segala sesuatu, maha mampu di dalam setiap mengatur makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maupun yang hidup ataupun yang benda mati. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-Qadir, maha mampu. Sifat yang lain, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, al-alimu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Maha mengetahui. Makanya di sini beliau menjelaskan wa annahu subhanahu huwal alimu ay al muttasifu bil ilmi, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki atau disifati dengan maha mengetahui. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mengetahui. Tapi apa maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah seperti yang kita pikirkan atau seperti yang ada di otak kita? Yang ada di otak kita maha mengetahui atau mengetahui itu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kita tidak tahu kita menjadi tahu. Itu pengetahuan untuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kepada setiap segala sesuatu. Ay ya'lamu azalan kulla syai'in, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui azalan, sejak zaman azali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui segala sesuatu, baik maupun itu yang sifatnya wajib, baik maupun itu yang sifatnya mungkin, baik maupun itu yang sifatnya mustahil. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui, maha mengetahui hal tersebut. Lalu mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa yang layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau Sayyid Muhammad menjelaskan ala wajhil ihatati bihi ala ma huwa bihi dunasabki khafa'in, yaitu maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi beda halnya dengan kita. Kalau kita pertamanya tidak tahu, oh kita tidak tahu, setelah belajar oh baru tahu, oh ini hukumnya seperti ini. Tadinya kita tidak bisa nyupir mobil, setelah belajar oh kita bisa tahu bagaimana cara mengemudikan mobil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui
dari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengetahui. Itu bedanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sebelumnya didahului dengan ketidaktahuan, maka itu seperti halnya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Itu Allah maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui hal tersebut. Dari mulai yang tidak kita ketahui sampai yang kita ketahui, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Wa annahu ta'ala ahsa adada kulla syai'in. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghitung setiap bilangan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah bilangan yang ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu Allah Subhanahu wa taala jumlahnya manusia itu berapa, jumlahnya malaikat itu berapa, jumlahnya jin itu berapa, jumlahnya hayawan itu berapa. Itu semua Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama." Dan tidak Allah Subhanahu wa taala bahwa ma ya'zubu an rabbika, yaitu tidak tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sebiji atom, sekecil apapun, jumlahnya berapapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Biji atom atau misalkan debu, ini matahari atau lampu itu ketika kita lihat ada debu-debunya, itu satu debu berapa jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Tidak terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Baik maupun yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, berapa jumlahnya seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah bilangan tersebut. Adapun kita sebagai manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menghitung hal tersebut. Manusia saja kita tidak mampu menghitungnya. Ada berapa mulai Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman? Mampu kita? Enggak mampu. Karena kita makhluk yang terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Bahkan dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yaitu dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, berapa yang masuk ke dalam bumi, berapa biji yang masuk ke dalam bumi, berapa bibit yang masuk ke dalam bumi, berapa tetesan yang masuk ke dalam bumi. Itu jumlahnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan dikatakan setiap tetesan hujan Allah Subhanahu wa taala wakilkan satu tetesnya satu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan untuk jatuh di tempat tersebut. Itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lah bayangkan berapa tetesan itu setiap hujan yang turun, itu semua dibawa oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang mengetahui jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa tetesan disuruh menghitung, daripada alat-alat yang secanggih sekarang pun tidak akan mengetahui berapa jumlah tetesan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika hujan. Sangatlah banyak, luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal tersebut berapa bilangannya. Wa ma yakhruju minha, dan setiap sesuatu yang tumbuh dari bumi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hal apa? Sifatnya bagaimana, sifat cara tumbuhnya itu bagaimana, kapan tumbuhnya,
berapa yang tumbuh, itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wa ma yanzilu minas sama'i, yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, begitu juga yang masuk, yang ada, semua yang ada di alam ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu Allah Subhanahu wa taala itu ada bersama kalian. Maknanya bagaimana? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Sebagian para mufassirin mengatakan yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Jadi bagaimana? Jadi kita beramal itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita mengamalkan apapun itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi berhati-hati untuk kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sir dan mengetahui yang lebih tersembunyi. Nah, bagaimana ini perbedaan antara sir dan juga perbedaan antara akhfa? Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menjelaskan tentang makna perbedaan antara sir dan akhfa. Sir ini rahasia, akhfa lebih rahasia lagi. Terus bedanya apa? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menjelaskan bahwasanya asir itu yang ada di dalam hati kita, yang sudah kita sembunyikan di dalam hati kita, itu sir. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Yang kita rahasiakan di dalam hati kita, oh kita merahasiakan hal ini, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya, dengan maha pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui yang lebih dari itu. Wa akhfa, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya akhfa di sini maknanya rahasia yang di kemudian hari yang kita tidak tahu, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Jadi besok kita mau merahasiakan apa, diri kita sendiri aja belum tahu, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Makanya dikatakan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Kalau yang rahasia, yang lebih tersembunyi aja, yang besok kita tidak tahu, itu Allah sudah tahu. Bagaimana yang sekarang ada di dalam hati kita? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan lagi di dalam Al-Qur'annya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah daripada lembaran-lembaran pohon yang mengering itu jatuh dari pohonnya terkecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlah yang jatuh ke bumi ini dan berapa jumlah yang masih netep di pohonnya tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan berapa biji yang masuk ke tanah itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ayo kita suruh ngitung aja berapa biji yang masuk ke sawah kita susah untuk ngitungnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Yang di sini, yang di segala alamnya Allah Subhanahu wa taala. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidaklah sesuatu yang sifatnya itu kering atau sifatnya itu basah seperti air terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ai fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat. Kemudian sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya diantaranya al-murid, maha berkeinginan. Di sini dikatakan wa annahu ta'ala muridun lil kainati fahuwa muttasifun bil iradah. Allah Subhanahu wa taala itu muridun lil kainat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan
untuk menciptakan segala sesuatu ini. Segala sesuatu yang ada itu atas keinginannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala muttasifun bil iradah. Allah mendapati sifat atau disifati Allah disifati dengan keinginan, memiliki keinginan al-iradah tersebut. Lalu al-iradah ini bagaimana maknanya? Wahya tata'allaqu bi ijadil asya' al-mumkinah fi awqatiha al-mahdudati laha. Yaitu al-iradah ini berhubungan dengan apa? Dengan sesuatu biijadil asya, dengan pengadaan sesuatu yang sifatnya itu al-mumkinat di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa contohnya? Jadi seperti manusia. Manusia ini termasuk daripada al-mumkinat. Kita katakan al-mumkinat karena al-mumkinat itu sesuatu yang bisa ada dan tidak ada. Kita ini termasuk al-mumkinat di sini yang dipelajari di dalam kitab ini at-tauhid. Itu al-iradah ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-iradah ini berhubungan dengan hal-hal tersebut yang memiliki waktu yang terbatas. Manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atas kehendaknya Allah, atas keinginannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada waktu tertentu, waktunya terbatas. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai lahir sampai nanti mati berapa? 60, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, tapi itu waktunya terbatas, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iradahnya Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan hal tersebut. Asy' al-mumkinat, sesuatu yang mungkinat. Ala wafqi ma sabaqa bihi al-ilmu. Ini apa? Walaupun al-iradah ini juga telah didahului dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Allah itu sudah tahu mau nyiptakan manusia, mau nyiptakan malaikat, mau nyiptakan jin, mau nyiptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkeinginan menciptakan manusia, menciptakan malaikat, jin. Beda halnya kita keinginan apa ya? Oh, saya berkeinginan ini, tapi tidak tahu itu apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sejak zaman azali. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kemudian berhubungan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala mawjudun minha illa wa huwa mustanidun ila masyiatih. Tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan semuanya bersandar kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Wasadirun an iradatihi, dan muncul ada terbit atas keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, kemudian barulah ada yang namanya manusia, barulah ada yang namanya jin, barulah ada yang namanya malaikat, barulah ada yang namanya gunung, laut, alam semesta, matahari, bulan, dan segala-galanya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semua atas kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui sejak azali. Fa'alun lima yurid. Ini dia Allah Subhanahu wa taala maha melakukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkeinginan untuk melakukan hal ini semua. Ini semua atas keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin melakukan hal apa? Itu suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita memiliki barang sesuatu, maka sesuka kita. Ingin kita apakan ini barang, itu sesuka kita. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, kita miliknya Allah Subhanahu wa taala, sesukanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini, ciptakan itu, melakukan ini, mengatur itu semua atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitu juga halnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan orang-orang dan ingin memberikan hidayah kepada orang-orang, itu semua atas keinginannya Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu
an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Begitu juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala apa, ketika Allah berkeinginan an yahdiyahu, ketika Allah berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada manusia, maka apa, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam tersebut. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana ini maknanya syarhus sadr? Bagaimana maknanya lapang dada, lapang hati? Itu maknanya bagaimana? Maka Nabi pun menjawab, nurun yakzifuhullahu fi qalbil mu'min, yaitu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi cahayanya Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di dalam hatinya orang yang beriman, sehingga berkat cahayanya Allah Subhanahu wa taala lapanglah hati dia untuk menerima Islam ini. Lalu para sahabat pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ada tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati mereka? Katanya Nabi, ada tanda-tanda tersebut. Nabi mengatakan tanda-tandanya, yang pertama al-inabatu ila daril khulud, yaitu kita berpindah kepada tempat yang kekal, menuju ke tempat yang kekal, yaitu akhirat. Kita memikirkan akhirat, kita menuju beramal menuju akhirat, tempat yang akan nanti kekal selama-lamanya. Wa tajafi an daril ghurur. Begitu juga yang kedua tandanya, katanya Nabi, yaitu kita jauh daripada dunia ini, kita meninggalkan dunia, kita tidak cinta dunia. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga katanya Nabi, al istidadu lil mauti qabla nuzulil maut, yaitu mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Itu tiga tanda katanya Nabi orang yang mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala terbukalah dada tersebut, terbukalah hati tersebut, sehingga bisa menerima Islam dengan sempurna. Adapun sebaliknya bagaimana? Wa man yurid an yudhillahu, dan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk sesat, yaj'al sadrahu dhayqan harajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bikin hati orang tersebut sempit. Allah akan bikin hati orang tersebut gelisah. Allah Subhanahu wa taala akan bikin hati orang tersebut keras, sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menerima Islam. Seperti halnya siapa? Orang-orang kafir. Seperti halnya siapa? Orang-orang munafik. Dia tidak bisa menerima Islam ini dengan sempurna. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menaruhkan cahayanya di hati mereka. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia ini ingin susahnya menerima Islam secara sempurna. Itu seperti halnya susahnya dia ingin terbang ke atas langit. Dia ingin terbang itu susahnya minta ampun. Begitu juga ketika dia hendak menerima Islam, itu susahnya minta ampun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menaruhkan cahaya tersebut di dalam hati orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya kepada hati-hati kita, sehingga hati kita pun lapang, sehingga hati kita pun terang, sehingga kita bisa menerima Islam dalam keadaan sempurna. Wa annahu ta'ala mudirun lil haditsat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengatur segala setiap sesuatu, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala setiap sesuatu, baik maupun di langit maupun sampai di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw dhurrin illa biqada'ihi wa masyiatihi, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun.
sehingga tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini, baik maupun itu dari hal kebaikan, keburukan, yang manfaat, yang membahayakan, kecuali itu berada di bawah ghadabnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'akan, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki jadi, wa ma lam yasha' lam yakun, yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki maka tidak jadi. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil wujudi dzarratan aw yuskinuha duna iradatihi ta'ala la ajazu anhu. Sebagai bukti, ketika seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala berkumpul menjadi satu, mereka bersatu padu untuk menggerakkan sesuatu yang ada, walaupun hanya satu debu saja mereka ingin gerakkan atau mereka ingin hentikan tanpa keinginannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mampu menggerakkan hal yang sekecil itu tanpa keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bergantung dengan kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan maha berkeinginan, maha iradah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana mashghulun bilayla an jami'il kawni jumlah, fa idha ma قل هو أصحاب الموالاه أخذته الراح حتى لم تبقي في فضله، راح أنس راح قدس ليست الراح المذلة، نسمة القرب هبت من ربوع العامرية، أضربت روحي وسري حين أهدت للتحية، وسرت في الكون نفحات أنبرية، فأروي عني من حديث إن تكون يا سعد أهلا، إنه سر شريف ليس لله يذكر، إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر، غير عن عبد نكي صوفي صافي مكرر، ذي شريعة أين أرباب المساني والعلوم اللدنية، أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية، أنا أدعو من دعاني، هكذا حكم القضية، في حصوص العموم علة من بعدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الفاتحة فليقبل وتم كل سلوم ما رسول شأن ظهر المتن في الدين والدين والآخرة تافذا كل شر جل بدن كل خلنا ولوالدنا ومشايخ المعلمين وذوي الحقوق والإجمال من الرسول رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وسلم من هذا من الرسول من جل من الرجال سن عظم البقي المقدم من أتباع وسلم من المشايخ قدر من وسلم من جميع أولاد وسلم من روح السلام من حفظ ربنا من رشاد الأولاد من روح البقر والإحسان ولا يسالم وسلم من ملار بسم سلم على وسلم من ملار وقد والإمام جدال من بسم المقدر من قلب الزاد من سلم على جبر من الجلال بحسن من جنب وسلم من ملار وسلم الإمام سيد محمد بن علي بن عباس المالكي وولده وسلم وفري ثم الكتب له أبو بكر بن محمد الزكا وسلم وفري ولد الأبشر وسلم وفري من ملار ولا بن القدر بن عبد الرحمن الزكا وسلم وفري بجميع أمة هذا المسجد من عبد الله فيه ومن يتكف فيه ومن تعلم فيه ومن يترف فيه ومن تصدق فيه ومن يتكف فيه أن الله والدينا والدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمنا درجات من جنة من فنان بسرعة من نور معلوم من نفذ من الدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي كربنا ويشفي مرضنا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح الله رفينا وفقنا في الدين وعلى متاعه ويهدينا إلى سبيل السبيل وأن الله يقضي حاجاتنا الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق أجمعين وأن الله يحفظنا من شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن على هذه وعلى كل صالح جاملة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وعلى من سلف صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. واغفر وزن أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.